2023 nggak akan resesi tahu. Berdasarkan suku bunga BI, tahun 2022 naik sampai 5,5%. Saat masa COVID, BI rate itu bisa turun sampai 3,5%. Tapi sebelum COVID masuk ke Indonesia, suku bunga BI rate itu sampai 6%. Indonesia masih kuat ekonominya daripada sebelum COVID datang menurut BI. Karena semakin suku bunga BI itu naik, di pasar uang yang beredar itu makin sedikit loh. Karena semakin suku bunganya naik, banyak orang itu mau tabung di bank daripada konsumsi. Trennya agak beda sama Amerika Serikat ya. Kalau Amerika Serikat kan negara paling maju di dunia, maka semua investor atau pembisnis berpengaruh dengan suku bunga Amerika. Yang atur suku bunga Amerika Serikat itu The Fed. The Fed itu bank sentral yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Di masa COVID, suku bunga di Amerika itu 0%. Artinya, kamu nabung uang di bank, bunganya hampir tidak ada sama sekali, atau memang tidak ada sama sekali. Siapa sih yang mau tabung di bank kalau begini? Mending konsumsi atau beli-beli yang aset yang berguna ya, seperti properti, saham, dan lain-lain. Tapi sebelum datang COVID 2019, suku bunga Amerika Serikat itu 2%-an. Tapi dari awal tahun 2022, suku bunga sentral itu naiknya tajam, sampai 4,5% dalam 1 tahun. Berarti, hanya beda 1% dari suku bunga BI dan Amerika. Maka melebihi suku bunga daripada zaman 2019. Artinya menurut The Fed, di pasar Amerika banyak uang yang beredar. Maka terjadi inflasi. Inflasi bahas di belakang lebih lanjut dan lebih detail ya. Jadi, menurut Bank Sentral Indonesia dan Amerika Serikat ada pandangan yang berbeda. Karena suku bunganya tinggi, artinya saat perusahaan pinjam uang dengan bank, pasti bunganya lebih tinggi daripada sebelumnya. Artinya untuk pengembangan bisnis atau investasi hal baru, lebih sulit dan tidak fleksibel. Menurut Indonesia tahun 2023 ini, masih ada ruangan tingkat ekonominya mending daripada tahun 2019. Bisa jadi sih suku bunga BI tahun ini naik lagi. Tapi naik-naik pun paling seperti suku bunga tahun 2019 menurut saya. Artinya tingkat ekonominya seperti tahun 2019. Apa kita bilang waktu tahun 2019 itu resesi? Kedua, indikator pasar modal. Pasar modal Indonesia 2022 September IHSG itu tertinggi sebesar 7.242. Tapi kalau sekarang 6.684, itu artinya dibanding titik tertinggi, sekarang turun 8%-an. Memang walaupun sekarang turun, tapi pasarnya masih bisa tahan dibanding negara-negara yang lain. Kalau pasar modal Korea tahun 2021 Juli, KOSPI-nya paling tinggi itu 3.302 poin. Tapi sekarang 2.289. Artinya sudah turun 31%-an. Apalagi kalau yang pasar modal terbesar di dunia itu Amerika Serikat. Waktu Amerika Serikat Nasdaq itu 2021 September paling tinggi senilai 16.057 poin. Tapi kalau sekarang 10.569. Itu artinya dari titik tertinggi sampai sekarang turun 34%-an. Ya, jadi kalau lihat ini, daripada negara-negara yang lain, pasar modal Indonesia itu sangat kuat. Dan sebenarnya pasar modal itu biasanya merefleksikan kondisi ekonomi di negara itu dan lebih cepat daripada aktual. Amerika Serikat bunganya tinggi, makanya foreigner take profit. Makanya pasar modal Indonesia turun sedikit. Tapi kalau lihat pasar modal sendiri, tidak begitu jelek daripada negara-negara lain. Dari sekarang, pengen cerita hal yang paling penting. Karena sekarang ada perang Rusia dan Ukraina, makanya semua bahan pokok itu supply-nya kurang. Maka terjadi inflasi. Tapi kalau Indonesia bisa menghasilkan beras 1 tahun itu 3 kali. Terus nikel, emas, dan lain-lain. Bahan pokoknya benar-benar banyak. Makanya menurut saya Indonesia itu bahan pokok ekspor, maka bisa mendapatkan uangnya lebih banyak. Dan kali ini itu kesempatan untuk Indonesia menguatkan ekonomi. Tapi kalau negara Indonesia sendiri, karena mau proteksionisme, jadi tidak begitu keluarin bahan pokok ke luar negeri, maka negara-negara yang lain sekarang banyak investasi ke Indonesia. Jadi negara Indonesia sendiri sebenarnya tidak begitu berpengaruh dengan inflasi kekurangan bahan pokok. Karena negara Indonesia sendiri menghasilkan bahan pokok sendiri. Maka berdasarkan hal-hal seperti ini, contohnya suku bunga rate Bank Indonesia, pasar modal, inflasi, maka Indonesia itu sangat kuat daripada negara-negara yang lain. Atau 2023 justru Indonesia itu bisa lebih kuat daripada negara-negara yang lain.
Makanya semuanya tidak usah takut 2023 semuanya resesi dan hancur ekonominya. Sampai sekian analisa saya mengenai perekonomi Indonesia 2023. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Just do it.